Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama terkait dengan mengidentifikasi motor bakar bensin. Nah, mungkin teman-teman di sini sebagai pendahuluan ya, kita akan mengingat juga ada motor bakar 2 tak dan juga 4 tak. Nah, pasti tentunya teman-teman di sini udah nggak asing kan terkait dengan materi 2 tak dan juga 4 tak. Nah, ayo kita coba review dulu bahwa motor bakar 4 tak ataupun 2 tak, kita mulai dari 2 tak. Nah, ada yang masih ingat? Nah, oke. Jadi motor bakar yang 2 tak itu adalah untuk menghasilkan satu tenaga, dia membutuhkan 2 kali langkah. Nah, mungkin teman-teman udah tahu kan langkahnya apa aja. Ada langkah hisap dan kompresi, dan juga ada langkah pembakaran dan juga buang. Nah, sedangkan untuk yang 4 tak yaitu adalah untuk menghasilkan satu tenaga ataupun satu putaran tenaga itu membutuhkan 4 langkah, baik dari hisap, kompresi, kemudian nanti sampai ke buang seperti itu. Nah, itu sebagai pendahuluan. Nah, selanjutnya kita akan mulai mengenal dan juga mengidentifikasi sebetulnya apa sih komponen-komponen yang ada dalam motor bakar bensin seperti itu. Dan terkhusus hari ini saya sudah menyediakan engine trainer untuk kita mulai mengetahui dan juga mengenal. Nah, bagi yang teman-teman yang udah mengenal, udah tahu, kita akan review ulang seperti itu. Nah, teman-teman semua, yang paling utama dan dasar juga untuk kita ketahui dan juga pasti tahu itu ada namanya blok silinder. Nah, blok silinder ini adalah bagian yang bawah ini sampai sini. Nah, kemudian atasnya ini ada head cylinder. Nah, head cylinder ini nanti tempat untuk istilahnya adalah tempat untuk terjadinya kompresi seperti itu. Nah, kemudian di dalam blok silinder ini itu tempat untuk rumahnya si piston ini. Piston, ada batang piston juga di dalamnya, kemudian ada crankshaft. Nah, kemudian di atasnya head cylinder ini ada camshaft nantinya seperti itu. Nah, mungkin kameramen bisa mulai mendekat diperlihatkan. Nah, ini adalah blok silinder, kemudian ini ada head cylinder juga di atasnya, bisa dilihat. Kemudian nah, di sini kita bisa melihat ini ada intake manifold, ada karbu juga ya, nanti kita akan bahas juga. Nah, di sini di head cylinder ini ada piston di sini. Ada piston, kemudian di sini ada batang piston, di bawahnya juga terhubung dengan crankshaft atau yang biasa kita kenal dengan poros engkol seperti itu. Oke, teman-teman semua, setelah tadi kita mengidentifikasi secara umum di engine trainer, kemudian pada saat ini kita akan melihat partnya secara mendetail ya, yang sudah terpisah seperti itu. Nah, teman-teman semua, yang pertama di sini ada piston. Nah, piston ini adalah bagian kepalanya, untuk menganaloginya seperti itu ya. Nah, piston ini, kemudian yang bawahnya itu adalah batang piston. Nah, apa fungsi dari piston ini? Jadi, piston ini nanti fungsinya adalah untuk menerima tekanan selesai proses kompresi. Jadi nanti saat piston bergerak ke bawah terus naik ke atas untuk melakukan kompresi, jadi piston ini yang melakukan itu di situ untuk menerima tekanan. Kemudian nanti hasil kompresinya itu akan diteruskan ke poros engkol melalui connecting kerut ini atau yang biasa kita kenal batang piston seperti itu. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi dari batang piston ini adalah untuk menghubungkan piston dengan crankshaftnya nanti seperti itu. Ada crankshaftnya. Nah, oke, jelas ya. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan crankshaft. Nah, ini adalah crankshaftnya. Jadi ini yang terhubung dengan si batang pistonnya ini gini, seperti itu. Jadi fungsi dari crankshaft ini adalah untuk supaya memastikan putaran dari mesin itu dan juga nanti pistonnya itu bergerak dengan normal seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut lagi, nah di piston ini mungkin teman-teman kalau lihat mendetail ada ruas-ruas ini. Nah, jadi ruas-ruas ini juga memiliki fungsinya teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah untuk ring untuk kompresi. Jadi nanti ketika supaya mencegah kebocoran dari hasil kompresinya nanti seperti itu. Terus yang kedua ada ring kombinasi. Ring kombinasi ini membawa pelumas seperti itu. Dan juga yang ring ketiga yaitu ring oli seperti itu.
Oke, nah kemudian kalau teman-teman tadi mungkin di sana di engine trainer kurang jelas ya, blok silinder itu yang mana sih gitu kan. Nah, blok silinder itu adalah yang ini. Ini blok silinder, tapi kebetulan ini terbalik ya. Ini terbalik, jadi ini posisi bawahnya. Coba kita. Nah, ini adalah blok silindernya tadi, seperti itu. Nah, kemudian headnya mana mas gitu ya. Nah, untuk headnya adalah yang ini. Seperti ini. Jadi ini blok silinder, ini head silinder seperti itu. Bisa ya dibedain ya. Ini fungsinya adalah untuk sebagai rumah dari si piston ini nanti di sini di dalam. Nah, ada satu komponen yang belum teman-teman, jadi yaitu camshaft. Nah, camshaft. Nah, mungkin kalau teman-teman yang udah familiar pasti tahu ini adalah nok. Jadi nok ini fungsinya nanti untuk membuka dan menutup katup. Ya, untuk menutup dan membuka katup. Seperti itu. Ini camshaft. Ini akan terpasang di atas untuk menekan katupnya di sini. Seperti itu. Oke, teman-teman semua, jadi itulah berbagai komponen yang ada pada motor bakar bensin. Oke, kita review ulang ya. Yang pertama ada blok silinder, kemudian yang kedua ada head silinder. Nah, di dalamnya blok silinder itu ada piston, ada batang piston, ada crankshaft seperti itu ya. Nah, kemudian di head silinder ini nanti akan terhubung dengan katup dan juga camshaftnya seperti itu. Ya, nanti pembahasannya sudah kita bahas sebelumnya, jadi seperti itu berbagai komponen yang ada di motor bakar bensin. Jadi mohon untuk dipelajari ulang, dan mungkin untuk memperkaya materinya teman-teman juga bisa melihat di YouTube ataupun di Google sebagai referensi seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.